lancar Pak? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Pak. Ya, maaf Pak sebelumnya mengganggu waktunya. Iya. Saya mau melakukan wawancara Pak. Oh iya, silakan. Iya, terima kasih Pak karena diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara. Jadi wawancara saya ini Pak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh iya, baik. Iya, jadi wawancara ini Pak terkait dengan salah satu tugas pendidikan guru penggerak angkatan 7. Oh iya. Iya Pak, jadi selama ini kan Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah sudah lama Pak ya? Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tentunya Bapak sudah banyak mengalami pengalaman-pengalaman. Intinya sudah banyak mengalami pengalaman-pengalaman dalam hal pengambilan keputusan Pak ya. Iya. Jadi mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak yang Bapak lakukan. Iya. Betul. Sebenarnya memang betul di dalam kita memimpin sekolah itu ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, utamanya itu dalam pengambilan masalah-masalah. Jadi masalah-masalah biasanya muncul dari siswa, ada juga dari masyarakat, mungkin ada juga dari lingkungan sekolah. Nah, dari itu kita bisa identifikasi satu-satu. Oh ini masalahnya begini, berarti ini nanti kita rembukan bersama bagaimana mencari solusi masalah itu, bagaimana caranya sehingga masalah itu bisa selesai dengan tidak ada yang korban. Semuanya punya bermanfaat baik bagi guru, siswa dan yang lainnya. Jadi Pak, kan ini sebagai seorang pemimpin kan Pak tidak pasti adalah keputusan kita yang menurut kita ini dilema etika. Oh iya. Iya. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama memiliki nilai kebajikan. Oh iya. Sebagai pribadi mempelajari kedua masalah tersebut, kemudian menarik benang merahnya di mana sebenarnya ini masalah ini kan, sehingga kedua masalah tersebut bisa selesai dengan bagus, dengan tentunya harus melalui musyawarah mufakat. Bagaimana setiap kita mengambil keputusan itu tadi harus musyawarah mufakat sehingga semua orang senang. Semua yang pertama yang harus diperhatikan, yang sangat perlu, bagaimana caranya di dalam pengambilan keputusan itu sekolah itu tetap kondusif, aman dan terbentuk dalam kekeluargaan, sehingga semuanya nyaman. Iya, jadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil dalam melakukan pengambilan keputusan tadi Pak, dengan melakukan musyawarah ya Pak, musyawarah dengan rekan ataupun bawahan. Mungkin ada hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika. Oh iya, yang saya sering praktekkan, utamanya dalam dilema etika itu, yang pertama kita lihat dulu bagaimana dilema etika itu betul-betul mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan nanti itu. Jadi kita harus identifikasi itu sejauh mana dia nanti akan mempengaruhi lingkungan sekolah, utamanya di dalam kalangan guru, kalangan siswa, dan keluar ke masyarakat itu dulu. Kemudian setelah itu kita harus mencari solusi yang bagus. Kemudian kita terapkan langkah ini dulu yang pertama, kemudian saya jalankan lagi ini, kemudian ini, sehingga betul-betul nanti tidak ada orang yang dirugikan dalam pengambilan keputusan yang kita ambil. Kemudian keputusan yang kita ambil harus sifatnya itu semua orang bisa menjalankan keputusan itu karena memang sesuai dengan hatinya. Oh iya, cocok begini. Nah, mungkin Pak dari pengambilan keputusan Bapak ini ada tantangan Pak yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Bisa mungkin diceritakan Pak apa saja? Memang sering di dalam pengambilan keputusan itu pasti ada yang
senang, ada yang agak-agak kurang senang. Itu tantangan, di situ tantangannya. Tantangannya itu di situ tadi yang kurang senang kita harus dekati, rangkul dia, kemudian jelaskan dengan sepenuh hati, sehingga memang betul-betul memahami bahwa oh ini yang betul, sehingga dia bisa ikut kepada apa yang kita ambil. Jadi Pak, mungkin selama pengambilan keputusan ini Pak, ada hal-hal yang merupakan waktu, ada jadwal tertentunya atau tata kalanya dalam pengambilan keputusan tersebut Pak. Apakah bisa diselesaikan secara langsung di tempat itu atau melalui musyawarah dengan rekan-rekan? Oh iya, kadang-kadang keputusan itu kalau misalnya mendesak dan diminta, memang kita kepala sekolah harus mengambil pada saat itu juga kita ambil langsung putuskan, dengan catatan keputusan yang kita ambil itu harus memang ditimbang-timbang bahwa ini tidak merugikan sekolah, sifatnya umum, kemudian bisa diterima semua orang. Kemudian kalau keputusan yang kita mau ambil memang sifatnya urgen yang bisa sebentar ke depannya kita pandang bisa mempengaruhi banyak kalangan, kita putuskan secara bersama melalui suatu musyawarah dengan cara bersama-sama guru mengadakan pertemuan, kemudian musyawarahkan bagaimana solusi yang paling tepat yang kita ambil. Barulah kita seorang pemimpin seperti saya putuskan bahwa ini yang kita harus jalankan. Jadi artinya Pak, dalam pengambilan keputusan itu Pak tidak serta-merta secara pribadi yang mengambil keputusan, tapi ada daya dukung atau faktor-faktor pendukung untuk mempermudah pengambilan keputusan tersebut. Salah satunya tadi mungkin Pak melalui musyawarah dengan rekan bawahan dan sebagainya dalam pengambilan keputusan. Baik Pak. Jadi mungkin Pak, Bapak bisa sedikit menceritakan pengalaman terkait pengambilan keputusan Bapak selama ini. Terkadang kan Pak, dalam mengambil sebuah keputusan, sekarang kita berpikir sampai di rumah, keputusan yang saya ambil tadi ini tepat tidak ya? Karena tidak Bapak merasakan hal yang seperti itu. Iya betul. Contohnya begini, misalnya ada suatu anak, katakanlah anak itu boleh dikatakan dia nakal, dia jarang pergi ke sekolah, sehingga ada beberapa guru yang mengusulkan bagaimana kalau itu anak itu dikeluarkan saja. Dari situ kita kadang-kadang saya mungkin kok kalau ini anak tidak sekolah berarti dia berhenti sekolah, malah justru memberikan kesuraman kepada anak tersebut. Sehingga dari situ, dari hasil musyawarah tentunya banyak tantangan ini dari berbagai pihak, saya ambil keputusan ini anak sebaiknya kita bina terus, jangan dikeluarkan. Kita putuskan bahwa dia tetap sekolah. Setelah kita pulang tentunya berpikir cocok yang saya jalankan tadi tidak melukai hati guru-guru saya yang mengusulkan begini. Dari situ muncul lagi ide untuk bagaimana caranya supaya betul-betul guru itu tidak tersakiti atau tidak merasa dilecehkan, karena mereka sudah capek media membina. Kita adakan pembinaan, saya langsung biasanya bagaimana caranya mendekati anak itu, produknya apanya semua, sehingga memang betul-betul dia akhirnya guru tersebut bisa menerima betul ini modelnya. Pak, jadi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Jadi perbincangan kita ini Pak merupakan hal pembelajaran buat saya, baik dalam pengambilan keputusan kepada peserta didik ataupun dengan rekan-rekan sejawat Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih banyak, sama-sama. Mohon maaf Pak, saya minta sedikit waktunya. Bisa Pak saya melakukan wawancara dengan Bapak? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan anak-anak? Semangat, kita semangat belajar meskipun suasana
puasa. Iya. Semoga puasa kita lancar. Iya, amin. Jadi mungkin saya sedikit perkenalan dulu Pak. Jadi saya Jumpriani dari SMA Negeri 6 Bulukumba yang kebetulan saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7. Nah, terkait kunjungan saya yang melakukan buah wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan yang tepat. Dan sebentar pergi bayar itu bawa yang pergi di Jadi sebentar wawancara ini adalah salah satu tugas saya di PGP Angkatan 7. Bisa Pak mungkin sedikit diperkenalkan. Baik, terima kasih. Jadi nama saya Syarif. Jadi jabatan saya sekarang adalah pelaksana tugas di SD Satu Dua Bola. Alamat saya di Surabaya, Jadi Bapak sebagai pelaksana tugas sudah berapa lama Pak? pelaksana tugas saya di sini saya terhitung 1 Oktober sampai 1 Juni, berarti sudah masuk 6 bulan. Iya, sudah lumayan lama ya Pak. Iya, sudah lumayan lama. Jadi Bapak kan sebagai PLT. Jadi mungkin selama jabatan Bapak ini mungkin sudah banyak pengalaman-pengalaman kasus dalam mengambil keputusan Pak ya, dalam mengambil keputusan. Kira-kira Bapak dalam hal mengambil keputusan ini, Bapak bagaimana cara mengidentifikasi ini tadi sekarang ini termasuk dilema etika atau pendidikan moral. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kalau misalkan kasusnya juga termasuk pendidikan moral atau dia dilema etika? Jadi keputusan itu adalah dilema etika, karena kebetulan ada di sini salah satu guru yang kebetulan juga adalah keluarga saya, tetapi ini di bulan Januari kemarin ya, masuk akhir bulan Januari kemarin dia memutuskan ikut ke minat pendidikan. Iya, tetapi dalam pertimbangan itu saya juga berat untuk melepas untuk guru itu, karena seharusnya dia hanya ingin minta izin selama 3 bulan. Iya, minta izin, tetapi di dalam aturan dinas itu tidak ada cuti selama 3 bulan. Yang ada itu hanya cuti pendidikan, itu pun hanya sampai berapa bulan itu juga tidak terjadi. Saya juga termasuk dilema di situ antara meluas dan tidak. Jadi kasus yang Bapak tadi ceritakan itu termasuk dilema etika ya Pak, karena ada kebenaran. Jadi ini masih terkait bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, termasuk di kasus ini. Pertama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebenaran seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa salah satu rekan Bapak minta izin untuk cuti ke Kalimantan selama 3 bulan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan Jadi pengambilan keputusan itu saya tetap kembalikan ke yang bersangkutan bagaimana yang terjadinya, meskipun sebenarnya itu adalah hal-hal yang berat buat saya memberikan izin, tetapi sesuai dengan kemauannya sendiri dia tetap ikut ke semua. Jadi keputusannya itu dia sudah tidak menjadi tenaga pengajar. Dia beliau sudah tidak kembali ke sini ya. Iya, dalam artian dia sudah tidak akan kembali lagi ke sini. Iya. Jadi mungkin ada langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak bisa lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Prosedurnya itu tetap saja dikomunikasikan, yaitu melakukan dengan itu bagaimana keputusan itu
dalam keputusan itu Dewan Guru juga berarti intinya dia hanya memberikan yang terbaik saja pada guru tersebut. Jadi mau tidak mau harus ini sudah dibicarakan dengan rekan guru Pak ya. Menurut Bapak langkah tersebut efektif atau bagaimana Pak? Sebenarnya kalau kita lihat itu tidak efektif, iya kan? Dan yang satunya juga artinya saya juga di sini sebagai petugas merasa saya juga di satu sisi juga itu adalah keluarga, di satu sisi juga saya juga terkait dengan instansi. Benar-benar dilema ini Pak ya. Iya. Mungkin Pak masih terkait dengan hal tersebut apapun kasus-kasus yang lainnya Pak, bagaimana mungkin ada tantangan yang Bapak pernah hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut Pak, bisa diceritakan mungkin Pak apa saja yang menjadi tantangan? Jadi tantangannya itu sebenarnya ini juga terkait dengan persoalan sekolah ini yang sebenarnya ini adalah bukan ranah dari sekolah. Ini kan sekolah ini adalah tanah yang bersengketa, tetapi saya tetap mengambil keputusan untuk bagaimana cara sekolah ini bisa dibebaskan. Tetapi sampai sekarang itu juga tidak ada keputusan yang secara signifikan dari pihak desa maupun dari pihak pemerintah seperti itu. Jadi kita di sini sebenarnya di sekolah ini tantangannya memang sebenarnya adalah siswa dengan sekolah. Jadi seperti itu. Mungkin Pak ini kan terkait dengan tantangan di mana kasusnya di sini adalah sekolah ini yang bersengketa begitu ya. Nah, mungkin ini sudah dilakukan dengan pihak pemerintah atau yang punya lokasi ya. Bagaimana Pak? Keputusan itu memang kalau kita lihat secara sesama itu memang tidak ada jalan keluar kecuali memang pihak pemerintah itu turun ke lapangan. Itu pun dengan harga nilai jual yang juga tidak masuk akal. Jadi saya rasa untuk persoalan kali ini saya rasa tidak akan selesai dengan mungkin pengambilan pengambilan keputusan untuk kasus-kasus sebelumnya Pak, mungkin ada jadwal tertentu misalnya ada kasus ini kita pecahkan, kita rapatkan dengan Dewan Guru atau memang langsung diputuskan Bapak sebagai langsung memutuskan kasus tersebut. Kalau masyarakat kasus seperti itu saya tidak pernah memutuskan langsung untuk keputusan yang saya tetap saya bersama Dewan Guru termasuk dengan komite. Jadi apapun keputusan itu kita akan laksanakan karena yang berperan juga di sini adalah komite sebagai mitra kerja dari kepala sekolah. Jadi apapun itu kasusnya Bapak ketemu dan mengambil keputusan Bapak tetap melalui musyawarah dengan rekan guru dan komite. Jadi ini mungkin salah satu faktor pendukung juga itu ya untuk memperlancar jalannya pengambilan keputusan dengan rekan-rekan dan komite. Jadi Pak, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak hingga Jadi yang saya bisa petik itu adalah meskipun kita menjadi pimpinan di sekolah tersebut di mana saja yang terwata keputusan apapun keputusannya itu meskipun tidak disepakati oleh secara kepada oleh kepala sekolah itu tetap kita terima karena yang namanya organisasi instansi apapun keputusan itulah yang baik bagi untuk sekolah kita ini. Iya, saya rasa untuk wawancara Pak sudah terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Jadi mungkin dari semua pengalaman Bapak
pembelajaran juga buat saya Pak. Jadi saya juga masih terus belajar Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya.